Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari klasifikasi menggunakan metode KNN pada data tingkat kasus penyakit AIDS di Indonesia. Lalu kita akan ke bagian operator dan kita akan mencari bagian read Excel, di mana read Excel ini ditugaskan sebagai memanggil data yang sudah kita buat di Excel-nya. Nah, setelah itu nanti kita ke bagian operator nih sekarang. Lalu kita ketik split data. Setelah diketik, kita cari dan kita drag ke bagian sini ya, bagian proses. Selanjutnya di sini ada KNN. Di bagian operator kalian bisa cari KNN lalu kalian drag di layar proses. Operator KNN merupakan menghasilkan mode berdasarkan algoritma K-Nernst-Niebuhr yang dapat digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Algoritma KNN didasarkan pada jarak tetangga terdekat sebagai nilai prediksi dari intens yang baru. Pada artikel ini, nilai K ditentukan K3. Anda bisa merubah nilai dari parameter K pada model KNN di RapidMiner. Dan di data kali ini, kita menggunakan KNN yang K-nya 3. Kenapa K-nya 3? Karena di data yang kami gunakan saat ini, itu angka mutlaknya atau angka sempurnanya itu ada di angka 3. Selanjutnya adalah apply model. Di bagian operator, lalu cari apply model, lalu kita drag, kita taruh di layar proses. Operator apply model digunakan untuk menerapkan model yang telah dilatih sebelumnya menggunakan data training pada unlabeled data atau data testing. Tujuannya adalah untuk mendapatkan prediksi pada unlabeled data atau data testing yang belum memiliki label. Yang perlu diperhatikan adalah data testing harus memiliki urutan, jenis, maupun peran atribut yang sama dengan data training. Selanjutnya pada operator, di sini kita cari yang namanya performance. Di sini tuh performance klasifikasi ya kita carinya. Terus lalu kita drag ke bagian proses. Setelah itu di sini kita klik 2 kali untuk bisa lihat di parametersnya kita pakai akurasi. Setelah itu lalu kita bisa run dan muncul di sini apply modelnya kan. Di sini tuh ada tingkat kasus dan prediksi tingkat kasusnya. Setelah itu juga ada confidence rendah, sedang, dan tinggi. Di sini contohnya kayak Sumatera Barat. Sumatera Barat itu kalau kita lihat di Excel-nya, di sini kan Sumatera Barat itu termasuk ke tingkat kasus yang sedang. Terus bisa kita lihat lagi di RapidMiner-nya, di sini hasilnya itu tingkat kasusnya Sumatera Barat itu sedang. Lalu di prediction tingkat kasusnya pun hasilnya sedang karena pada confidence rendahnya di sini memunculkan hasil dengan nilai 0,336 dan di confidence sedangnya di sini tuh memunculkan nilai 0,6664. Oleh karena itu confidence sedangnya ini kan lebih besar daripada confidence rendahnya, maka Provinsi Sumatera Barat ini termasuk ke tingkat kasus yang sedang. Jadi prediksinya itu benar, kayak apa sih 100% tuh akurat gitu. Karena dari tingkat kasus yang tadi kita di Excel-nya itu kan sedang. Nah, makanya di prediksinya pun pada RapidMiner ini tingkat kasusnya pun sedang gitu dari data-data yang sudah kita masukkan tadi kan data Excel-nya. Setelah itu di sini juga ada contoh dari tingginya di sini ada dari Provinsi Jawa Barat. Kita bisa lihat di Excel-nya itu Jawa Barat itu termasuk kan tingkat kasus yang tinggi. Lalu pada RapidMiner-nya diprediksi tingkat kasusnya pun dia tinggi karena dari hasil
rapid manner ini kita bisa lihat di confidence-nya itu dia yang confidence sedangnya itu dia bernilai 0,051. Lalu pada confidence tingginya ini dia bernilai 0,949. Jadi lebih besar pada confidence tingginya. Maka di sini prediction tingkat kasusnya itu dia tinggi. Seperti itu. Lalu begitu juga pada penilaian yang rendah. Nah, di sini kita bisa lihat di performance vektornya. Di sini tuh performance vektornya itu akurasinya 100%. Kenapa 100%? Karena pada tingkat kasus yang kita datakan pada Excel ini itu tuh prediksinya itu sama, yang dihasilkan oleh rapid manner ini tuh sama, jadi kayak sedang-sedang, tinggi-tinggi, rendah-rendah, tidak berubah. Jadi makanya pada performance vektornya ini akurasinya 100 karena ya hasilnya itu benar sama gitu. Terus di sini prediksi rendahnya itu ada yang turunnya ada 3 gitu kan. Prediksi sedangnya ada 2. Prediksi yang tingkat tingginya itu ada 1 sesuai dengan yang data yang dihasilkan ini gitu. Jadi seperti itu ya guys. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya bisa ditanyakan pada kolom komen. Terima kasih.